apapun sakitnya orang sakit jiwa, apapun keadaannya orang sakit jiwa, dia adalah manusia. Manusia apa bedanya dengan kita? Punya kaki, punya kepala, punya tangan, punya hati. Cuman mereka nggak punya pikiran karena terganggu pikirannya. Kami, saya, dan rekan-rekan relawan sini wajib harus membantu. Minimal yang di jalan itu, kalau kita tahu kita ambil. Stigma atau sebutan orang gila melekat pada orang dengan gangguan jiwa. Sebutan masyarakat bagi orang dengan penyakit mental itu terlanjur akrab. Padahal, ia berhak mendapat perhatian, termasuk menyebut dengan sebutan yang wajar. Saat ini, orang dengan penyakit jiwa disebut orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Siapapun dapat terserang penyakit ini. Jumlah penderitanya semakin banyak, namun tempat milik pemerintah belum cukup untuk menampung mereka. Di kota Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, ada sebuah panti yang menampung orang dengan gangguan jiwa milik masyarakat. Panti Sosial Rehabilitasi Mental Aura Welas Asih namanya. Berfokus pada pengobatan penyakit jiwa, panti ini merupakan buah kegelisahan seorang warga yang tidak tega melihat nasib mereka. Awalnya saya tuh mendirikan panti cuma satu, Kang. Kemanusiaan. Nggak ada yang lain. Karena orang dengan gangguan jiwa yang kita temukan di jalan, terlantar, diasingkan, dibuang sama keluarganya, ya saya tergugah untuk terjun. Karena yang saya lihat faktanya di lapangan, kurang pedulinya pemerintah. Denny Solang bukanlah manusia luar biasa. Ia hanya wira swasta musiman. Namun, aktivitas menuntutnya banyak melakukan perjalanan bisnis, menyuguhkan pemandangan tak enak, gelandangan dengan pakaian compang-camping yang kadang mengais makanan di tempat pembuangan menjadi penghias kesibukan kota. Kalau pulang kerja, Jakarta, Pelabuhan Ratu tuh waktu itu 5 jam, 4 jam. Jadi waktu saya pulang dari Jakarta, saya pulang ke rumah di sini, setiap saya lewat itu 4, 5, 6, 7 pasti saya lihat. Di samping jalan, di pinggir jalan, kehujanan, kepanasan, itu pasti saya lihat. Setiap hari. Tapi ya begitu aja, yang ngasih makan pun nggak tahu dari mana. Nah, akhirnya saya tuh berinisiatif sendiri. Udahlah, saya beliin makanan setiap saya pulang dari kantor dari Jakarta. 7 orang, 8 orang saya beri makan tiap saya lewat, saya taruh makanan. Gelandangan baginya berbeda dengan pengemis. Gelandangan adalah orang telantar yang tidak punya keinginan berproduksi. Sementara itu, pengemis masih punya keinginan bekerja, meskipun dengan cara yang salah. Untuk itulah, di Palabuhan Ratu yang sudah dipijaknya sejak 2006, ia berinisiatif menampung mereka di tempat khusus. Pada 2014, Denny Solang mendirikan penampungan supaya gelandangan dan orang telantar yang biasa ia beri makan mudah dijumpai. Kalau awalnya saya belum mengalami kendala masalah biaya, Kang. Karena satu, saya masih bisnis, saya masih bisa menampung. Anggap penghasilan saya tiap bulan, anggap rezeki saya dari Allah, dari Tuhan itu, sebagian saya kasih ke mereka. Itu saya ikhlas. Makanya kita dalam arti tidak ada masalah kendala biaya, karena pasien kita masih 30 dan saya pun sendiri masih bisa. Mulai dari jam 7. Jumlah penderita gangguan jiwa yang ia gandeng lambat laun bertambah banyak. Bukan hanya dari sekitar Palabuhan Ratu, gelandangan dari kabupaten ikut mengisi ruang-ruang penampungan. Semakin banyaknya jumlah penderita penyakit jiwa yang diterima, membuat Denny berinisiatif mengubah nama menjadi panti sosial.
Pada 2015, ia meningkatkan status sebagai yayasan. Yayasan Aura Terindah Bersaudara menjadi payung resmi Panti Sosial Rehabilitasi Mental Aura Welas Asih. Yang nggak ada ikatan apa-apa kan. Punya pengalaman pun untuk kesehatan jiwa mungkin nggak pernah sama sekali. Tapi ya naluri saya yang keluar akhirnya secara fakta, ya saya harus bergerak gitu loh. Kalau saya nggak bergerak, ya siapa lagi mau bergerak? Kabupaten Sukabumi ini kan banyak orang dengan gangguan jiwa di jalan, terlantar. Apa semuanya peduli? Saat ini, Denny dan yayasannya menempati lokasi baru. Lahan dan bangunan yang dijadikan panti adalah hasil hibah tukar guling dengan pemerintah kabupaten. Tempat penampungan lama berupa lahan pribadi terkena dampak rencana ruang terbuka hijau. Pada Mei 2018, lahan dan bangunan bekas sekolah menengah kejuruan ini ia jadikan panti yang dapat menampung ratusan orang. Ratusan penderita gangguan jiwa menghuni bekas kelas yang beralih fungsi menjadi tempat tinggal sehari-hari. Akhirnya saat dia keluar dari panti, dia bisa mandiri. Mandiri dalam arti apa? Bisa mandi sendiri, bisa ngurus diri sendiri, ditambah plus dia punya motivasi untuk bekerja. Selesai tugas kita. Program terakhir dari kita serahkan, kita kembalikan orang dengan gangguan jiwa ke keluarga masing-masing. Dalam hitungan minggu, pasien yang terdata memiliki keluarga dapat sembuh melalui perawatan. Mereka bisa pulang meski harus terus cek kesehatan. Namun, hal berbeda dialami mereka yang tidak punya catatan data kependudukan. Mereka bisa sembuh, tetapi tidak ada keluarga yang mengakui. Inilah yang menjadi beban panti yang memiliki 17 pengurus itu. Status kependudukan yang tidak terdata mengakibatkan pasien yang sudah sembuh sulit menemukan keluarga. Meskipun ingatan perlahan pulih, dalam beberapa kasus tetap ada bagian memori yang sudah tidak terekam. Mereka tidak tahu lagi di mana keluarga berada. Ketika pasien sudah semakin banyak, saya cuma satu. Jujur saya bilang, sama Tuhan pun saya berdoa. Kalau semakin banyak, mungkin saya nggak akan sanggup. Tapi ada satu orang guru lah saya bilang gitu ya, Pak Kiai. Rubah mindset saya. Kamu jangan berpikir 70% di pekerjaan, 30% ke bidang sosial. Kalau kamu percaya, kamu imani, ini Pak Kiai Badru namanya, orangnya juga masih hidup sampai sekarang, punya pesantren. Rubah 70%, sosial 30%, bisnis. Saat ini, Panti Sosial Rehabilitasi Mental Aura Welas Asih menampung penderita gangguan jiwa dengan beragam latar belakang. Meskipun banyak yang berasal dari jalanan, ada beberapa yang sengaja dititipkan oleh keluarga. Dari kategori itu, kemudian dipilah lagi. Gelandangan yang perlahan sembuh diusahakan dicarikan keluarganya melalui media sosial. Pengurus akan menyebarkan foto dan data diri. Dalam beberapa kasus, seseorang yang dinyatakan hilang bisa bertemu kembali dengan keluarga. Namun, pihak panti akan kesulitan saat mereka yang sembuh tidak punya data kependudukan dan akan dikembalikan kepada keluarga. Memori yang sebagian hilang dan tidak adanya keluarga yang mau mengakui membuat mereka bertahan di panti ini. Dalam kasus lain, mereka yang sembuh dan sudah kembali kepada keluarga justru kembali ke panti. Di panti saya ini saat ini Kang, ada 202 pasien. Saya lupa berapa lakinya perempuan, tapi bagi saya hanya menghitung kepala. Karena kepala itu menyangkut makanan.
202, 160 itu 120 adalah pasien OT. OT itu terlantar. Kita tidak tahu di mana keluarga, saudaranya dan sebagainya. Jadi kita anggap dia orang dengan gangguan jiwa terlantar. Selebihnya kurang lebih 80-an, 80 lebih itu orang sakit jiwa punya keluarga. Kita bagi lagi, 80 itu keluarga miskinnya 50 lebih, sisanya 30 orang itu yang mampu. Sederhana tapi mampu membiayai anak-anaknya yang dirawat di sini. Biaya operasional yang mencapai 60 juta rupiah setiap bulan tentu membuat Denny Solang putar otak. Tidak semua penderita gangguan jiwa yang dititipkan berasal dari keluarga mampu. Belum lagi orang telantar yang diambil di jalanan menjadi komposisi terbesar panti yang memiliki luas tanah 2.000 meter persegi itu. Jumlah pasien yang bertambah dan biaya makan yang membengkak hampir membuatnya menyerah. Baginya, seperti bermain air di dalam kolam, sudah terlanjur basah. Ia pun menceburkan diri. Begitulah jalan pikirannya ketika Denny rela menjual 2 mobilnya untuk biaya operasional panti. Yaitu karena membagi jatah yang di rumah sama yang di panti. Jadi memang besaran yang di panti pengeluarannya. Kalau yang di rumah kan udah cukup, tapi kalau buat ke panti jadi kurang gitu. Leni Nurma Yunita sebagai istri hanya bisa mengikuti arah suami. Ia tidak menyangkal fakta yang ada. Bahkan, ia ikut memperkuat jiwa sosial seorang Denny Solang. Sebagai pasangan yang sekadar pengusaha kecil, berdagang batu mulia, dan ekspor barang bukanlah penghasilan yang rutin didapat. Namun, kepedulian terhadap sesama dan rasa prihatin akan keadaan membuat mereka tetap menyisihkan harta. Satu-satunya kemewahan bagi mereka adalah waktu luang. Ketika pasien sudah semakin banyak, saya cuma satu. Jujur saya bilang, sama Tuhan pun saya berdoa. Kalau semakin banyak, mungkin saya nggak akan sanggup. Tapi ada satu orang guru lah saya bilang gitu ya, Pak Kiai. Rubah mindset saya. Kamu jangan berpikir 70% di pekerjaan, 30% ke bidang sosial. Kalau kamu percaya, kamu imani, ini Pak Kiai Badru namanya, orangnya juga masih hidup sampai sekarang, punya pesantren. Rubah 70%, sosial 30%, bisnis. Hampir setiap hari, Denny Solang hadir di panti. Sejak pukul 7 pagi, ia bersama istri dan belasan pengurus lain berada di tengah-tengah penderita gangguan jiwa. Dimulai dengan memasak, pengurus dan para mantan penderita yang dikaryakan menyiapkan sarapan. Ratusan piring makanan 3 kali sehari harus disuguhkan. Jika sehari menghabiskan 2 karung, bisa dihitung berapa jumlah beras yang mesti tersedia dalam sebulan. Panti Sosial Rehabilitasi Mental Aura Welas Asih adalah satu dari sedikit panti milik masyarakat di Jawa Barat. Sebagian mendapat donasi yang cukup, sebagian besar tidak. Panti ini misalnya hanya mengandalkan donasi dari keluarga penderita yang tentu tidak cukup untuk biaya operasional. Beberapa institusi pemerintah sempat memberi bantuan. Namun, menurut Denny, bantuan yang ada hanya cukup untuk 2 hingga 3 bulan. Selebihnya harus dicari. Keadaan sedikit cerah ketika Menteri Sosial Idrus Marham berkunjung pada Mei 2018. Denny berharap kedatangan Menteri Sosial menjadi gerbang awal perubahan nasib orang dengan gangguan jiwa yang telantar. Sejak awal 2014 saya berdiri panti. 2015 saya punya izin operasional dari Dinas Sosial. Kemudian kita 2016 sudah mulai berjalan, pasien pun sudah bertambah 60, 80 sampai akhirnya di 2017 100. Saya melanjutkan izin ke provinsi saat posisi kita udah 100 orang. Itu orang dengan gangguan jiwa terlantar. Bukan berarti saya nggak ada usaha, Kang. Segala usaha saya selalu ingin membuat mata-mata pemerintah tuh melek. Lihat, ini orang sakit jiwa sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan ataupun aturan manapun ya, ini dipelihara negara. Faktanya kan saya menyadari bahwa pemerintah tuh nggak terjun di situ.
Denny Solang wajar berteriak lantang. Panti rehabilitasi mental milik negara dengan daya tampung yang terbatas seakan menjadikan pantinya tempat pembuangan akhir. Namun ia sabar. Ia terus berjuang mencari keadilan bagi penderita gangguan jiwa. Denny akan berterima kasih jika panti rehabilitasi mental yang didirikannya suatu saat diambil alih pemerintah. Beban berkurang, tetapi misi sosial berikutnya menunggu di depan. Para penyandang disabilitas masih menunggu uluran tangannya. Perilaku misalkan tidak seperti orang yang sewajarnya, ngamuk-ngamuk tanpa sebab. Pikirannya suka bingung, ada rasa curiga-curiga, ada seperti halusinasi. Rizky. Makan nggak tadi? Rizky nih minum. Rijal. Rijal. Sejauh ini, Panti Sosial Rehabilitasi Mental Aura Welas Asih mengusahakan pengobatan penderita gangguan jiwa dengan melibatkan berbagai pihak. Bagi yang memiliki keluarga dan terdata kependudukannya, perawatan mudah dilakukan. Namun, bagi yang tidak terdata, akan sangat menyulitkan, terutama dalam hal pemberian obat. Sejak dana jaminan kesehatan daerah atau Jamkesda Kabupaten Sukabumi dihentikan pada Desember 2018, biaya obat pasien orang telantar yang tidak memiliki data kependudukan berasal dari dana operasional panti. Dengan kondisi serba terbatas, Denny tetap berusaha menyembuhkan penderita gangguan jiwa. Baginya, tidak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa Rujukan Nasional Marzuki Mahdi Bogor, ia secara berkala menitipkan beberapa pasien dengan gangguan jiwa berat setiap bulan. Secara bergantian, pasien mendapat pengobatan dan perawatan yang dilakukan sesuai dengan standar medis dan ilmiah. Pak Denny kemudian melakukan koordinasi dengan kami di Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi Bogor, dan kami menyambut baik idenya Pak Denny tersebut, dan kita melakukan kerjasama operasional atau MOU. Di dalam MOU tersebut, bagaimana kita Marzuki Mahdi melakukan bantuan. Pertama, apabila ada pasien-pasien yang mengalami kekambuhan, maka kita bisa mengambil. Kan itu. Nah, yang kedua, apabila tidak mengalami kekambuhan, perlu rawat jalan, maka Pak Denny bisa bawa ke Rumah Sakit Marzuki Mahdi untuk dilakukan perawatan rawat jalan. Sementara itu, di panti, kegiatan yang terus dikembangkan adalah mengaryakan pasien yang perlahan sembuh. Lebih dari 40 mantan penderita gangguan jiwa beraktivitas sesuai dengan bidang yang dikuasai. Beberapa penghuni berharap bisa bekerja seperti masyarakat umum. Kalau misalkan Bapak Denny mengharapkan saya kerja di sini, saya katakan insya Allah lah. Misalkan saya kerja di sini, saya agak siap juga. Dan kalau setimpal dengan gajinya, saya pasti kerja di sini. Karena saya juga membutuhkan uang dan kemungkinan Bapak Denny juga membutuhkan tenaga saya juga. Sebelum masyarakat mau menerima, disinilah ruang berekspresi mereka. Keadaan ini juga yang membuat seorang mantan pasien panti Aura Welas Asih kembali, meskipun sudah sembuh. Selain membantu rekan-rekannya, ia merasa penghuni panti adalah keluarga. Kalau di panti ini, mama saya itu udah 10 kali masuk rumah sakit Grogol. Terus kemudian Duren Sawit udah 2 kali, dinas sosial udah sekali, sama Marzuki Mahdi udah 2 kali. Di sana bagus, ada obatnya sampai bagus. Cuman kalau di sini dikasih kebebasan untuk berekspresi, beraktivitas, mudah-mudahan bisa bekerja gitu. Namun, di antara ratusan orang yang sembuh dan kembali kepada keluarga,
ada yang masih tertahan. Orang-orang seperti ini sedang menunggu dikenali. Beberapa sudah kembali pulang, beberapa yang lain sedang menunggu saatnya kembali kepada keluarga. Mudah-mudahan banyak yang nengok ke sini, yang datang, donatur kayak gitu, supaya di sini lebih terawat kayak gitu. Untuk pribadi sendiri? Untuk pribadi sendiri ya mudah-mudahan cepat dapat uang kiriman di sana, terus saya juga di sini ngumpulin uang juga. Kak dikasih sama bapak sama ibu. Ya, penyakit jiwa bisa disembuhkan. Ratusan pasien panti Aura Welas Asih sudah kembali kepada keluarga mereka. Memakan waktu rata-rata sebulan perawatan, mereka bisa menjalani kehidupan seperti biasa. Pertama, orang sakit jiwa harus masuk rumah sakit. Karena panti saya ini bukan rumah sakit, bukan klinik jiwa. Kami hanya merehabilitasi orang dengan gangguan jiwa keadaan tenang. Kalau mereka yang ngamuk-ngamuk, mereka yang masih teriak-teriak, mereka gelisah, boleh taruh di tempat kami, tapi sementara. Karena apa? Karena kami akan mengirim ke Rumah Sakit Jiwa Marsudi Madi untuk pengobatan medis. Selesai pengobatan medis, akan dikirim ke tempat kami untuk menjalani proses rehabilitasi. Namun, untuk antisipasi awal, keluarga harus menangkap gejala anggotanya mengalami gangguan jiwa. Pendampingan keluarga dengan lemah lembut akan memudahkan penderita mendapat penanganan medis. Kumpulan dari gejala-gejala. Kumpulan gejalanya menyangkut terhadap perilaku, proses pikir, dan perasaan. Perilaku misalkan tidak seperti orang yang sewajarnya, ngamuk-ngamuk tanpa sebab. Pikirannya suka bingung, ada rasa curiga-curiga, ada seperti halusinasi, yang seperti itu adalah pikiran-pikirannya. Sedang perasaannya adalah perasaan sedih, perasaan riang, gembira, yang mungkin penyebabnya tidak begitu banyak. Panti Aura Welas Asih tidak lupa menjaga sisi spiritual penghuninya. Setiap hari ibadah berjemaah dilakukan. Jika tiba waktu beribadah, beberapa dari mereka bergegas ke musala. Dipandu seorang ustadz, mereka melakukan ritual wajib itu. Ibadah adalah satu cara menyembuhkan mereka. Saya nginep di sana ngebantuin memandikan, terus belajar Al-Quran. Waktu di Canggigar itu mereka belajar baca-baca, belajar pemahaman keagamaan. Karena mungkin basic saya dari situ, jadi sedikit-sedikit mereka dengan sifat kasih sayang kepada mereka, timbal balik mereka pun kepada kita baik gitu. Orang dengan gangguan jiwa sepantasnya mendapat perhatian masyarakat. Gangguan jiwa bisa datang kapan saja. Pesan agar tidak mengolok-olok, memusuhi, ataupun menyakiti harus tertanam sejak dini. Untuk itulah, Denny Solang sering mengajak para siswa sekolah di sekitar Palabuhan Ratu melihat dari dekat kehidupan orang dengan gangguan jiwa. Kegiatan ini mendapat respon baik dari siswa. Awalnya takut, tapi setelah kesini ngelihat mereka gitu lucu-lucu, seru, jadi gak takut lagi. Jadi gimana ya? Jadi kayak bisa ngobrol gitu. Ternyata mereka tuh baik-baik. Misi membuat anak-anak peduli bukan tanpa halangan. Untuk itu diperlukan peran guru untuk memberi pemahaman. Pada awalnya anak-anak memang pada awal sebelum kesini pun mereka ada agak ketakutan. Namun setelah datang ke sini langsung, melihat kondisi yang terjadi di sini, mereka malah semakin terketuk hatinya, bukannya takut. Dan sekarang mereka pun sadar bahwasanya mereka perlu dibantu dan kita harus peduli terhadap mereka. Pohon ketapang ini menjadi saksi panti yang didirikannya selalu membuka pintu. Meskipun memiliki kendala dana,
Denny tetap berusaha. Donasi datang kapan saja. Namun, ia lebih berharap negara hadir di sini. Sebagaimana pesan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, ia menantikan perubahan nasib orang telantar lebih baik dan beruntung. Selama saya masih berdiri tegak, insya Allah saya akan tetap nggak akan pernah putus menyayangi, mengurus orang dengan gangguan jiwa terlantar. Tapi kalau saya udah nunduk dan nggak kuat karena nggak keterbatasan dana dan logistik, siapa yang mau tanggung jawab?